Oke, kita mulai. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang, Bu. Iya, apa kabar Ibu? Sehat, Bu? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, puji Tuhan. Bagaimana hari-harinya, Bu? Hari ini baik-baik, sama seperti kemarin, Bu. Baik-baik aja, Bu. Ya, apakah ada yang mau Ibu ceritakan atau mau Ibu sampaikan atau mau yang Ibu bahas? Iya, terima kasih, Bu. Nih ada cerita, saya mau cerita nih, Bu, tentang pembelajaran saya hari ini. Pembelajaran diferensiasi. Saya buat tadi diferensiasi saya itu eh, kan tentang tema bintang. Saya buat sudah LKPD saya gitu, Bu. LKPD, modul ajar. Jadi saya sudah rancang semuanya, lantas saya buat dalam diferensiasinya 3 kelompok. Nah, diferensiasi yang pertama LKPD-nya itu membuat bentuk bintang pakai stick, yang kedua mewarnai gambar bintang, yang ketiga adalah menulis langit biru gitu kan, Bu. Lantas saya berharap ini aman semua sudah saya rancang gitu. Dan berharap saya di tempat pengerjaan tugas pembuatan bentuk bintang pakai stick itu, itulah yang paling repot dan itu yang saya jaga. Ternyata dan yang aman itu adalah di tempat penulis karena itu sudah biasa menulis langit biru. Ternyata ribut gitu, Bu, riuh dengan cerita-cerita. Wah, saya bingung kok bisa seperti itu ya, kok jadi riuh anak saya. Jadi ini, saya jadi sempat, kenapa seperti ini? Kok jadi saya kelamaan memang tetap saya jaga itu di pembuatan gambar bintang pakai stick itu kan, Bu. Saya jaga di situ, tapi saya selalu ini memotivasi anak saya yang kelompok menulis ini. Tapi tetap saja bercerita gitu, Bu. Kok bercerita terus? Akhirnya aku dulu kayaknya enak kali terus. Akhirnya memang tugas ini lama selesai padahal itu harusnya 10 menit anak-anak ini udah selesai gitu, Bu. Ya, itulah dia, Bu. Masalahnya, Bu. Iya, keren sekali ya Bu ya. Di SD Ibu sudah bisa TK, Bu. menerapkan, Di oh ya di TK. TK, maaf Bu, di TK, bahkan di TK lagi sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena itu cukup sulit ya Bu ya, tapi Ibu sudah sanggup bisa menerapkannya di TK ya, ya Iya, Bu ya. dicoba, Bu. Iya, Bu. Oke, nah menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari akhir percakapan kita ini Bu? Saya harapkan dari percakapan kita ini, Bu, eh, kok bisa ya anak saya itu jadi tukang cerita, padahal dan si anak ini biasanya yang paling cepat ngerjain justru kali ini dia yang paling terakhir gitu nyelesain tugasnya. Dia yang paling dulu biasanya setiap harinya hari-hari sebelumnya itu dia paling selesai cepat. Kali ini yang tadi itu hari ini dia yang paling terakhir. Kok jadi gini dan saya setelah selesai itu kok nak biasanya kau paling cepat selesai kenapa hari ini kau yang jadi terakhir aduh kata kata saya gitu kan, Bu. Jadi saya harapan saya ini kok bisa seperti ini. Iya, berarti tidak sesuai yang seperti Ibu harapkan, begitu ya Bu ya? Betul betul, iya, Bu, iya. Hmm, menurut Ibu, apa ya yang menjadi penyebab si anak tadi atau kelompok yang Ibu harapkan tadi tidak seperti yang Ibu harapkan kian, begitu Bu? Menurut saya, itu yang makanya tidak sampai seperti yang saya harapkan karena si anak ini cerita gitu, Bu. Padahal itu yang saya Hmm, "Ayo Nak, jangan cerita dulu, jangan cerita, ayo habis waktunya, ayo." Bentar, sebentar dia menulis kembali kan, Bu. Tapi kayaknya kayak selalu dia meronta hatinya pengen cerita lagi dengan temannya. Cerita lagi, ada temannya ini dia bercerita terus gitu. Cerita lagi. Aduh, jangan cerita dulu, saya bilang gitu kan, Bu. Jadi intinya itu memang karena berceritanya itulah yang membuat dia menjadi tidak selesai gitu, Bu. oh iya iya. Kemudian
apa yang sebenarnya harapan Ibu terjadi di proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan tadi? Seperti apa harapan Ibu? Harapan saya Tien kan Bu, dia itu selesai karena dia memang sudah tahu cara penulisannya itu dan memang udah biasa menulis cuman hanya perlu berlatih gitu kan Bu. Jadi dia itu mengerjakannya dengan luwes dan ini Hmm. ada motivasinya untuk aku harus cepat selesai. Aku mau berpindah lagi ke tempat yang lain pembuatan ini stick pakai bintang. Padahal dia ada inisiatifnya. Bu, nanti siap ke sini, ke situ lagi saya kan, Bu. Tanya, iya, saya bilang. Makanya ya cepat selesaikan, saya bilang kan. Oke, Ore, katanya. Jadi kata horenya itu berarti kan dia ada pengen mau buat stick itu juga. Tapi saat dia menulis tak ada ini motivasinya supaya aku siap cepat tulis cepat. Ayo tulis gitu kan seperti biasanya. Ternyata yang harapan saya kan dia seperti biasa selesai ini udah selesai Bu, oke pindah kemari, yang dari sini yang dari stick oke pindah mewarnai, yang sudah selesai mewarnai yo menulis gitu, jadi berpindah gitu, itu harapan saya tepat waktunya dan habis waktunya di menit misalnya kami itu selesai untuk istirahat kan 9.30 gitu. 9.23 paling tidak itu udah selesai semua Bu, udah menyimpan alat-alat tulisnya ke tempatnya gitu. Dan memang yang lainnya memang terlaksana, tapi si anak ini tadi gitu tidak terjadi seperti biasa yang seperti harapan saya gitu Bu. Jadi Hmm. Kalau kita ambil skala 1 sampai 10, kondisi yang Ibu jalankan tadi ketika proses pembelajaran berdiferensiasi itu berada di skala berapa itu Bu kira-kira? skalanya karena si anak ini ada yang bercerita tadi masih dinilai 65 gitu loh Bu. Karena 65. pengaruh iya 65. Ada anak ini saya selalu ayo 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 ayonya ini bukan ngasih semangat tapi gara-gara si anak ini enggak ini melaksanakan tugasnya gitu seperti seperti biasanya gitu Bu. Gitu. Hmm. Padahal biasanya si anak ini tadi nurut, rajin gitu ya Bu ya. Mhm, iya betul Bu. Mhm. Hmm. Cuman nggak tahu kenapa hari itu dia eh, ribut begitu ya Bu. Iya betul gitu. Hmm. Nah menurut Ibu apa solusinya dari yang penyebab yang sudah Ibu sampaikan tadi kan? Apa yang menyebabkan si anak itu kok hari ini dia tidak seperti biasanya ya? Begitu Bu. Menurut saya, setelah saya pikir, si anak ini karena tadinya dalam kelas ini ada tukang cerita ini 3 Bu, 3 Hmm. orang. Jadi ketemu ini yang 2 tukang cerita ini dalam satu kelompok. Hmm. Jadi nyambung ini satu yang tukang cerita yang satu dengan yang satunya lagi. Jadi selalu sahut-sahutan, tak habis-habis ceritanya. Nah, gitu. Jadi yang penyebabnya itu tukang cerita ini. Ya, solusinya menurut saya eh, dipisah lah ini Bu. Yang tukang cerita ini jangan digabung lah waktu belajar supaya tak ada temannya bercerita. Jadi dia akan meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Jadi kalau dia mau bercerita barangkali di jam-jam istirahat setelah istirahat lah itulah menurut saya ya Bu. Nah, Oh, berarti berdasarkan pengamatan Ibu, karena si anak ini berkelompok dengan teman akrabnya, iya sama-sama betul, tukang iya cerita, betul, begitu iya ya Bu. Bu ya. Jadi sehingga pekerjaan yang disuruh dia tidak mengerjakan karena dia keasikan cerita nih bersama Betul, betul Bu. temannya Bu ya. Iya Oke, jadi betul. tadi Ibu sampaikan ke depannya solusinya adalah dengan memisahkan si anak tadi yang Iya, tukang cerita supaya tidak jadi bercerita dalam kelompok begitu ya Bu ya? betul betul ya Bu. Betul. Iya iya iya. Eee, Kapan Ibu mau laksanakan itu Bu, pemisahan kelompok? Pemisahan kelompok ya. Setelah saya ini pikir-pikir tadi ternyata itu solusinya kan Bu.
besok saya lakukan ini langsung, Bu. Oh, Besok benar, saya besok. lakukan langsung agar segera pembelajaran itu berjalan dengan baik seperti yang saya harapkan. Gitu, Bu. Nah, besok Ibu laksanakan, berarti langsung ya, cepat ini kita Iya. laksanakan. Nah, apa yang Ibu lakukan di besok hari ini terhadap si anak ini? Besok saya akan buat ini, tadinya kan dia gabung gabung kan, saya pisah, si ini, si anak yang tukang cerita ini pindah ke sini ya, bergantian, saya roker aja, ganti roker ya, ganti-ganti teman satu mejanya. Baru kemudian si Reja yang bernama Reja tukang cerita satunya ini pindah ke kelompok yang ini. Si Pani temannya yang biasa kompak itu dipisah gitu. Jadi ini dibagi, jikalaupun dia misalnya, eee kayak macam apa, kita jangan tersinggung lah, saya akan memberikan ini kan supaya dia tidak tersinggung, "Loh aku kok dipisah?" Gitu. Jadi aku kan kasih ini, "Gantian ya, puter ya kawannya sebangku, semeja," saya bilang. Jadi itu menurut saya, Bu, Iya. ke depan. Kalau itu sudah Ibu laksanakan, menurut Ibu tingkat keberhasilannya dari skala 1 sampai 0 di poin berapa itu, Bu? Kalau tadi sudah misalnya berhasil kita 10 pisahkan mereka. kalau sampai 10 skalanya kalau udah seperti itu karena masalahnya kemarin adalah tentang cerita, anak yang suka cerita ini, udah bisa lah nanti itu 85 gitu, Bu, 85. 85 ya, Bu. Nah, selain memisahkan kelompok, apakah ada metode lain atau strategi lain yang Ibu mau coba terapkan? Eee Jikalau nanti pas ketemu lagi harus anak si yang tukang cerita itu, di kelompok mereka lah saya berada, meja Iya, dia iya. saya tungguin gitu tuh solusinya. Saya tungguin di mejanya dan jikalau saya di situ pasti dia akan, "Oh ada itu," gitu, pasti dia lanjutin. Kalau dia cuma pengen cerita, nah langsung ada ini, ada ininya dia, ada tanda gitu, pasti dia lanjutin lagi. Itu solusi yang kedua menurut saya. Oh, baik. Berarti tadi yang pertama, solusi yang Ibu sampaikan dengan memisahkan kelompok, kemudian dengan mendampingi ya, Bu, ya kan? Mendampingi setiap kelompok atau kelompok yang kira-kira berpotensi cerita terus nih, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, iya. Dan rencananya tadi Ibu sampaikan besok mau langsung dilakukan tindakannya. Iya betul, Oke. Bu. Nah, komitmen Ibu apa untuk pelaksanaan solusi yang Ibu sampaikan tadi? Eee, Komitmennya, saya sampaikan itu ya dilaksanakanlah setiap hari gitu, Bu. Setiap hari dilaksanakan, kalau memang harus, dibagi, hari ini dibagi kelompoknya. Lalu lantas nanti kalau, 2 hari selanjutnya ketemu lagi mereka gitu. Kemudian 2 minggu sehari lagi dia akan dipisah gitu, biar bercampur agar ada Mhm, variasi-variasinya gitu. iya. Saat pelaksanaan solusi yang Ibu sampaikan tadi, apakah menurut Ibu, Ibu membutuhkan dukungan dari pihak luar kah? Atau dukungan-dukungan yang selain dari diri Ibu? Apakah Ibu ada memerlukan dukungan? Dukungan dari luar sejauh ini tidak ada, Bu, tidak ada. Tidak ada Karena ya? ya tidak ada, Bu. Ibu Dewi karena sudah mengenal ya Bu ya, Iya, murid-muridnya, karakternya, iya, Bu. pasti yakin bisa ya Bu ya? Iya, Bu, iya. Iya, jago sekali Ibu. Karena kalau saya lihat anak TK itu kan, waduh, iya kan? Saya Mmm, saja yang di SMP menghadapinya, kadang saya merasa sifat mereka terlalu kekanak-kanakan, susah diatur. Apalagi di tingkat TK kan, memang mmm, memang harus guru yang benar-benar dari TK lah atau yang seperti Ibu inilah. Nah, tadi yang Ibu sampaikan sudah terlalu muji, menerapkan Bu. pembelajaran berdiferensiasi. Nggak semua itu sanggup itu kan berdiferensiasi masih di tingkat TK, masih di tingkat dini, Ibu. Sudah menerapkannya. Mantap, mantap, Ibu. Makasih, Bu, makasih, Bu. Iya kan? Makasih, Bu. Jadi kan ke depannya anak-anak nanti udah mulai
kalau berdiferensiasi kan bisa ada yang berdasarkan minat dan yang lainnya kan. Hmm, Kalau dari ya, kecil dia sudah Ibu gali seperti itu potensi anak-anak, ke depannya pasti akan lebih maksimal lagi potensi anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mudah-mudahan Ibu, Ibu terapkan. Ya, Bu, ya? mudah-mudahan Ibu, Iya, mudah-mudahan. keren keren, Ibu. Nah, Makasih Bu. iya, semoga komitmen dan solusi yang telah Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik besok ya Bu ya, rencana Iya Ibu Bu. melaksanakannya dapat terlaksana dengan baik, sehingga murid-murid tadi pun tidak lagi berkumpul dengan sesama temannya yang saling bercerita, sehingga dia bisa menerima pembelajaran dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini, Bu, bercerita singkat ini? Sangat terbantu Bu, sangat terbantu. Yang tadinya saya tidak terpikir, apa ini, kenapa seperti ini anak ini, dengan dipandu Ibu, jadi kayak saya terbuka pikiran saya, terbantu ya Bu. Jadi besok saya akan laksanakan. Untuk tadinya saya tidak terpikir anak ini karena yang tukang cerita, saya lupa anak saya ini yang Hmm. tukang cerita bergabung. Jadi saya ketemulah solusinya Bu, terbantu banget. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Dewi, karena cerita dari Ibu bisa saja nanti ke saya kan ketika saya lihat di sekolah anak murid ini mengobrol, mungkin salah satu alasan yang langsung saya pikirkan, oh ini dia berarti sama teman akrabnya ini sekelompok gitu kan. Jadi bisa ke saya juga nanti pelajaran yang Ibu atau pengalaman yang sudah Ibu dapatkan ini. Saya juga senang sekali mengobrol sama Ibu karena juga bisa mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan di TK, mengatasi anak-anak yang dalam kelompoknya mungkin saja tidak seperti biasanya, dan langsung Ibu juga hebat, langsung mengetahui, oh ternyata dia sekelompok dengan temannya yang sesama tukang cerita, gitu. Berarti Ibu benar-benar mengenal pribadi setiap murid Ibu. Ibu langsung tahu karena di kelompok itu ada yang tukang cerita, Syanu ini tukang cerita gitu kan. Karena kan banyak juga kita yang tidak begitu mengenal murid kita. Jadi kita nggak tahu kenapa dia penyebabnya dia cerita gitu kan. Oke, mantap Ibu Dewi. Terima kasih ya Ibu Dewi telah mau bercerita dan berbagi pengalaman Ibu. Terima kasih juga Bu.